Sejarah Islam telah memberikan contoh keteladanan seorang pemimpin besar yang hidup sederhana, bahkan jauh lebih sederhana daripada seorang Jose Mujica. Memimpin wilayah yang jauh lebih besar. Dialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang memimpin muslimin yang wilayahnya membentang dari Asia hingga Eropa. Sebelum dipimpin Umar bin Abdul Aziz, kondisi kekhalifahan Umawi di Damaskus, Suriah lebih mencerminkan kehidupan kerajaan. Banyak kezaliman, kemiskinan dan KKN di kalangan pemerintahan. Kehidupan keluarga khalifah begitu mewah, termasuk Umar bin Abdul Aziz sendiri. Namun semuanya berubah setelah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah muslimin. Kezaliman hilang, keadilan merata, tidak ada lagi tempat bagi orang yang punya kepentingan pribadi. Kemiskinan tidak lagi bisa ditemui di seluruh wilayah yang dipimpin. Kaum muslimin hidup berkecukupan, nyaman dan aman. Semua itu bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 tahun lebih. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Semua itu berawal dari penunjukan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah Umawi pada tahun 99 Hijriah di Syam, tepatnya di Damaskus, Suriah. Saat itu, wasiat mendiang Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dibacakan. Hal antum sami'una muti'una lima amara lahu amirul mu'minin Sulaiman bin Abdul Malik? Na'am. Mahma yakun ismuh? Na'am. Bahwa pengganti khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Amma ba'd. Hadha kitabun min Abdullah Sulaiman bin Abdul Malik amirul mu'minin لعمر بن عبد العزيز إني قد وليتك الخلافة من بعدي. Kegembiraan meluap di kalangan muslimin karena Umar bin Abdul Aziz dikenal dekat dengan rakyat. Sebaliknya, Umar bin Abdul Aziz terkejut. Seperti memanggul gunung, ia terkulai lemas. Bukan puji syukur yang diucapkan. Ucapan bela sungkawa. Bagi Umar bin Abdul Aziz, jabatan khalifah adalah musibah dan ujian yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فلا مفر من أن نسمع ونطيع لما قضى به ربك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. السمع والطاعة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. السمع والطاعة، السمع والطاعة. Maka yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah dibaiat menjadi khalifah yang dianggap sebagai musibah dalam hidupnya ini adalah melakukan perubahan besar-besaran secara radikal. Hari pertama memasuki istana, seluruh aturan istana diubah, penjagaan diperlonggar agar tidak ada batas antara dirinya dengan rakyat. وممن يحرسون أي خصم أو عدو وهل يحرسونني من قضاء الله؟ هل يحفظونني من أمر الله؟ هل يمنعون الموت عني إذا حان أجلي؟ حاشا لله. وكم راتب كل منهم؟ 200 دينار في السنة؟ في الشهر يا أمير المؤمنين. لهذا يهتفون لكل أمير: نحن فداء أمير المؤمنين، نحن فداء أمير المؤمنين. ألا سحقا لولاء يباع ويشترى. ابعث بهم لحراسة الناس في شوارعهم ودروبهم. أمر أمير المؤمنين. أما فأنا في حاجة لرجل واحد يقف ببابي ليستقبل أهل المظالم. Kemewahan istana pun dipangkas. ما كل هذا كأنه حفل عرس وليس بمجلس رجل مبتلى. أطفئوا هذه الشموع
اذهبوا بها إلى بيت المال. Bahkan kursi tahta khalifah yang selama ini menjadi lambang kebesaran Khalifah Umawi diserahkan ke kas negara karena bisa membatasi dirinya dengan rakyat. Maka hilang sudah kemewahan istana kekhalifahan Umawi yang demikian masyhur di seantero dunia sejak Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah. Di saat memulai kerjanya sebagai khalifah, perintah pertama yang diturunkan adalah mengganti gubernur-gubernur yang zolim dan menggantinya dengan sosok yang cakap dan soleh. اكتب بعزل بن أبي مسلم جبار إفريقية الذي أوشك أن يقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله وأن يسجن في قيوده في نفس الجب الذي يلقي فيه الضعفاء. Rakyat yang sebelumnya dizolimi pejabat langsung dikembalikan seluruh hak-haknya. ولقد أمرنا بإطلاق سراح جميع السجناء. Orang-orang yang ditahan akibat kezoliman penguasa sebelumnya, ia bebaskan. Ia begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih ada seorang pun yang mendekam di penjara karena kelalaian pemimpinnya, maka sejarah mencatat sejak itu tak ada seorang pun yang ditahan di penjara. Semuanya dibebaskan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. المتهم البريء الذي طال حبسه وعجزنا عن إطلاق سراحه حتى أذن الله له. هل تأمر بشيء يا أمير المؤمنين؟ أصبحت أمير المؤمنين؟ ذهب الظلم وولي العدل. آن للزمان أن يتنفس. آن للزمان أن يتنفس. آن للزمان أن يتنفس. هيا يا شيخنا. Kini saatnya untuk mengubah cara hidup para pejabat. Tidak ada yang hidup mewah dari negara, maka langkah yang harus ia lakukan adalah memulai dari dirinya sendiri. Ia sadar betul, mengubah apapun tidak akan berhasil kecuali dimulai dari dirinya sendiri. Seluruh hartanya, uang, pakaian mewah, dan apapun yang menjadi miliknya dari jatah negara, ia kembalikan pada negara. Sekalipun semua itu ia peroleh secara sah dari gaji dan tunjangannya sebagai pejabat negara sebelum menjadi khalifah, semuanya diserahkan ke Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Dari dirinya, ia melangkah ke keluarganya. Seluruh harta benda, pakaian mewah dan perhiasan istrinya diperintahkan untuk diserahkan kepada negara. Sebagai putri dari almarhum Khalifah Abdul Malik, sang istri Fatimah sempat kecewa dengan tindakan suaminya. Namun ketegasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat sang istri tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung menyerahkan seluruhnya ke perbendaharaan negara. يا أم عبد الملك لقد شغلت عنك وعن الأهل وعن الولد منذ اليوم وأخشى أن أظلمك بصحبتي. فإن شئت لحقت بقصر أبيك وإخوتك وإن شئت تجملت بالصبر على ما لا يطاق. كيف تقول هذا يا عمر؟ فإن صحبتك أحب إلي من الدنيا وما فيها. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan perintah yang sama untuk keluarga besarnya. Bukan apa-apa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu khawatir segala harta yang dimilikinya kelak akan menjerumuskannya pada derita di akhirat nanti. Apalagi posisinya sebagai pemimpin, ia begitu takut jika saat ia merasakan kenikmatan dunia, di saat yang sama justru ada rakyatnya yang menderita karena kemiskinan. Maka ditanggalkanlah semua harta pribadi dan bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggalkan istana yang sebelumnya ditempati dan memilih tinggal di tempat sederhana tanpa perabotan kecuali perlengkapan baca tulis. وغدا إن شاء الله ننتقل إلى الدار التي أمرت بإعدادها لإقامتنا وفيها
فراش من الحصير للصلاة ووعاء فيه ماء للوضوء وورق وقلم ودواء. Jika ada temboknya yang berlubang, ia sendiri yang menambalnya dengan lumpur. Menjadi khalifah benar-benar laksana musibah bagi Umar bin Abdul Aziz. Allahumma innaka ibtalaitani bima la quwwata li alaihi illa bik. Bahkan ia memerintahkan agar membelikan pakaian kasar dan murah seperti yang biasa dikenakan rakyatnya yang miskin untuk dirinya. Fatimah, أرسلي إلى السوق من يشتري لي ثوبا غير هذا. ما أكثر الثياب عندك وما أكثرها في السوق. إن شئت أرسلنا إلى عمالك في الصين والهند والأندلس ومصر ليأتوك بأفخر ما صنعوا من الحرير. أريد ثوبا لا يزيد ثمنه عن 6 دراهم. 6 دراهم؟ سيكون من الصوف الخشن أو من الليف. ولو كان من لحاء الشجر أرسلي من يشتريه في الحال لأخرج إلى الناس. Di masa kepemimpinannya, tiada kenikmatan hidup lagi yang bisa ia rasakan. Khalifah Umar makan seadanya dan tidak pernah merasakan kenyang. Di waktu istirahatnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak pernah merasa nyenyak. Ia begitu takut akan azab Allah jika merasa ada rakyat yang mendapat perlakuan tidak adil darinya. Begitulah Khalifah Umar. Siang harinya ia jalani waktu untuk memikirkan rakyatnya, dan malam hari ia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, belum lama sang khalifah memimpin, badannya menjadi semakin kurus dan letih terlihat di wajahnya. Bahkan pembantunya sejak kecil saat datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz tak lagi mengenalinya. Karena Umar bin Abdul Aziz sebelumnya terbilang hidup mewah dan selalu berpakaian indah. Ana Umar. عمر؟ لا لست عمر. عمر الذي أعرفه كان جميل الثوب مختالا بنفسه عطرا يستبدل كل يوم ثوبا من الحرير ولا يلبسه بعدها. عمر كان وجهه مثل القمر. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu memantau pergerakan harta yang didapat oleh negaranya. Saat itu luas wilayah Islam sudah memenuhi Jazirah Arab hingga Asia, Afrika dan Eropa. Bukan negara kecil, Khalifah Umar harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secara merata. Maka selama Khalifah Umar memimpin, ia begitu jeli memperhatikan arus keuangan kas negara. Tidak boleh harta menumpuk di perbendaharaan negara, karena harus terus mengalir kepada yang berhak. Hingga suatu hari, Khalifah terkejut dan marah melihat perbendaharaan negara dipenuhi harta. Bukankah semestinya dibagikan pada fakir miskin yang membutuhkan? Maka ia perintahkan kepada petugas zakat dan sedekah agar menyalurkan pada yang berhak. Namun jawaban dari petugas kas negara sungguh mengejutkan. Harta negara menumpuk karena setelah para petugas keliling ke penjuru wilayah Islam, tidak ada satupun rakyat membutuhkan sedekah karena sudah hidup berkecukupan. الرجال يطوفون بالأموال في الشوارع فلا يجدون سائلا واحدا في الشام كله فقد أغناهم الله من فضله منذ جعلت راتبا معلوما لكل عاجز ومسكين فكف الناس عن السؤال. Justru saat itu yang paling berhak mendapatkan santunan adalah Khalifah sendiri karena hidupnya di bawah standar rakyat biasa. Sungguh mengagumkan, Umar bin Abdul Aziz yang selalu ketakutan harus bertanggung jawab terhadap Allah atas hak-hak rakyatnya itu telah membawa kemakmuran wilayah Islam dari Asia hingga Eropa. اليوم آكل قانعا راضيا.
Alhamdulillah. Siapapun merasakan kenyamanan hidup dalam naungan Islam di Damaskus, Suriah. اطمأننت على رعيتي إن صدقت رسائل الوداع. فماذا في رسائلهم؟ أرسل والي إفريقية يقول إنه يخرج بالأموال إلى الأسواق فلا يجد فقيرا واحدا. وهكذا هنا في الشام وفي مصر منذ عام. Hanya dalam waktu 2 tahun lebih, dengan keadilan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membawa kaum muslimin di seluruh wilayah pada kemakmuran dan kenyamanan serta keamanan. Hingga akhirnya pada tahun 101 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz wafat akibat racun yang dibubuhkan pada makanannya oleh musuh-musuh Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membuktikan pada dunia bahwa dalam kondisi apapun tidak ada kata mustahil untuk melakukan perubahan dan menegakkan keadilan. Menjadi pemimpin adil memang beresiko, bahkan resiko nyawa, dan itulah yang dialami Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula para pendahulunya, seperti kakeknya sendiri, Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Abdul Aziz benar-benar pelajaran mahal bagi kaum muslimin, bahkan umat manusia. Ketika kepemimpinan diposisikan sebagai musibah dan ujian, maka kepentingan pribadi akan tenggelam bersama ketakutan azab Allah. Yang muncul justru semangat melayani dan menegakkan keadilan. Umar bin Abdul Aziz sadar betul akan petuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad dan Bukhari bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab pada yang dipimpin. Rahimahullah Umar bin Abdul Aziz.